Universitas Pelita Bangsa, membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa, memberi terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari dosen pengampu mata kuliah evaluasi kinerja dan juga manajemen sumber daya manusia kepada Bapak Daspar SCMM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya agak nervous nih temen-temen ya kan, diliatin sama mentor saya. Sebenarnya nggak perlu sambutan-sambutan, kita langsung aja nih sebetulnya nih. Kita udah nunggu dari lama nih ya jadwal beliau gitu. Tapi Mbak Astri lagi, Bu Astri, jadi sebetulnya ini adalah rangkaian kurikulum eh, Merdeka gitu ya, yang memang kita mulai terapkan di perguruan tinggi gitu ya, termasuk di pembelajaran, dan salah satunya adalah di bagian pembelajaran itu ada seminar mata kuliah yang tujuannya sebenarnya kita sebagai pembelajar ya, bukan cuma mahasiswa, saya juga itu sebagai dosen, karena dosen juga harus terus belajar kan sebetulnya, untuk bisa dapat perspektif baru nih gitu. Ya karena teman-teman tuh suka bosen gitu ya kalau di kelas dengerin saya ngoceh terus, Bu Astri gitu ya. Jadi pengen pengen dapat penyegaran gitu ya dari Ibu Direktur HR langsung nih gitu ya, tentang pengalaman dan banyak-banyak pertanyaan yang relate. Kebetulan mereka kan semuanya tadi yang seperti yang sudah diketahui, mereka banyak bekerja, jadi problemnya ada di sana di lapangan, dan mereka ingin banyak bertanya nih nanti gitu. Dan harapannya teman-teman jadikan kesempatan ini untuk tadi mendapatkan knowledge baru, perspektif baru gitu ya, dari ahlinya langsung gitu ya. Sudah berapa, mungkin nanti CV-nya tadi udah dibacain belum ya, Feb? Oh, nanti dibacain ya, itu wah panjang banget, jadi rasanya nyesel nih kalau hari ini nggak ikut. Saya juga mau belajar banyak soalnya teman-teman, jadi saya juga nggak mau panjang lebar. Kita nantikan sama-sama narasumber kita. Rasanya itu teman-teman, pesan saya tadi, tolong simak baik-baik, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rasanya itu teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang sudah diberikan oleh Bapak Daspar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu pembacaan penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Astri Purnamasari, STMM. Nah, di sini sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa yang dari tadi udah semangat banget ya, Bu ya. Saya izin share screen sebentar. Sebenarnya sih working experience ada juga di slide aku, atau mau pakai yang di slide aku aja? Hmm, Ini singkat aja ya, Bu ya. Oh ya, soalnya tadi Pak Daspar bilangnya panjang. Enggak, singkat aja.
Jadi Ibu Purnamasari, Astri Purnamasari STMM, beliau merupakan seorang ahli di bidang talent management, corporate culture, serta government relation dengan pengalaman yang sangat luas tuh di bidang industri teknologi, konsultasi, dan juga elektronik konsumen. Saat ini beliau ini menjabat sebagai Head of Human Resource di Media Electronics Indonesia, yang dimana merupakan sebuah perusahaan global yang dikenal dengan inovasi peralatan rumah tangganya. Nah, dalam perjalanan karirnya ini, Ibu Astri juga memegang berbagai posisi strategis seperti Head of Human Capital and Organization Transformation di Worldwide Enterprise pada Juli 2023 sampai dengan September 2024. Kemudian pada tahun 2023 juga, beliau bisa menjabat sebagai Human Resource Service Division di PT Tempo Inti Media Tbk. Dan sebelumnya, beliau juga pernah di posisi People Culture and Corporate Affairs Director di Tanihub Group pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Di sini beliau berperan dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih baik. Dan masih banyak lagi nih pengalaman-pengalaman beliau di bidangnya. Nah, ternyata beliau ini juga memiliki berbagai achievement global nih. Di antaranya yaitu menjadi delegasi Indonesia dalam program Female Entrepreneurship Berlin India yang berfokus pada pemberdayaan wirausahawan perempuan pada tahun 2018 serta menjadi mentor untuk Young Changemakers Social Enterprise Academy pada tahun 2019 dan masih banyak lagi achievement-achievement beliau di tahun-tahun sebelumnya. Dengan latar belakang teknik mesin di Jakarta Global University dan Magister Manajemen dari Universitas Mercubuana, beliau telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang inovatif dan juga berdedikasi. Kepada Ibu Astri Purnamasari, kami persilakan untuk membagikan ilmu dan pengalaman tentang Building and Objective Sustainable Performance Operation System kepada rekan-rekan peserta seminar pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu. Silakan. Terima kasih Feby, terima kasih pada Spar dan teman-teman. Tadi udah di-mention ya, semangat banget. Nih masalahnya aku bangun dari pagi udah kepikiran kelas ini doang nih. Masa gak jadi, bilang gitu kan. Udah bikin materinya udah 3 minggu nih gitu. Kita langsung aja berarti ya teman-teman ya. Aku lihat udah ada 97 orang dan ada Mbak Kansa juga di antaranya. Tadi udah izin sama pada Spar akan ada satu orang yang menyusup di dalam ini, di dalam peserta itu adalah tim aku dari kantor ya. Bentar, ini gimana ya? Ini dia. Share screen, window, TP deh. Ini jadi dulu. Terus, lalu ini. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Bu, jelas Bu. Oke, kita mulai aja ya semuanya. Kan kalau judulnya tuh keren banget ya, Building an Objective and Sustainable Performance Appraisal System. Tapi kita semua juga tahu ya, karena teman-teman ambil konsentrasi di human resource gitu ya, di SDM, bahwa performance appraisal itu adalah satu bagian dari performance management gitu. Salah satunya adalah performance appraisal gitu kan. Jadi judul gedenya di sini aku buatnya memang performance management. Di dalamnya nanti kita bahas yang si performance appraisalnya gitu ya. Karena kalau dibahas satu satu proses tuh banyak banget kan di dalamnya si performance management system ini. Nah ini tadi makanya aku tanya lama nggak ngenalinnya gitu ya, karena kalau misalnya nggak lama, kalau misalnya lama biar aku aja ngenalin diri sendiri gitu. Jadi 1, 2, 3, 10 gitu ya. Aku tuh udah 10 kali pindah kerja. Setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang akhirnya aku pun merasa kalau misalnya menginterview orang gitu ya, merekrut orang, orang yang kok dia pindah-pindah gitu, itu tidak akan menjadi one of the consideration karena aku adalah salah satu contoh orang yang pindah-pindah gitu loh sebenarnya. Dan balik lagi tadi aku bilang setiap orang punya story-nya sendiri, setiap orang punya reason-nya sendiri why gitu ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa dapat lesson learn gitu dari 20 tahun pertama dihabiskan di Panasonic.
lalu di mode terus berapa tahun lagi ya, di Tanihub aku kayaknya 4 tahun juga gitu ya. Nah sisanya nih yang begini-begini nih gitu. Tadi ada SPI, recruitment gitu ya kalau di CV, terus sempat bikin startup sendiri namanya Binangki, Tempo Media itu gitu kan. Pernah di Worldwide Enterprise kemarin gitu ya, itu adalah perusahaan fashion lokal dengan apa namanya dengan story yang berbeda lagi gitu ya. Yang terakhir baru 2 bulan ini aku apa namanya bergabung di Media Electronics Indonesia. Jadi back to perusahaan-perusahaan awal gitu ya, di mana memang nggak tahu ya nanti mungkin teman-teman juga bisa sharing gitu ya. Kita kita kayaknya memang nggak perlu terlalu lama-lama di teorinya. Aku lebih kepengen dengar ceritanya teman-teman. Karena local company, PMA, startup gitu ya, itu beda-beda gitu ya. Bagaimana kita handling people, bagaimana kita tadi ya kalau misalnya mau fokus di performance management gitu. Jadi yang namanya ukuran perform atau tidak performnya pun juga apa ya bisa jadi berbeda gitu satu sama lain gitu kan. Kalau teman-teman lihat gitu ya mungkin none of perusahaan ini perusahaan apa ya kecil gitu sebenarnya. Even Tanihub pun dulu awal-awal aku di sana bergabung 30 orang and headcount-nya itu bisa sampai 1000-an deh kalau aku nggak salah gitu ya. Kalau Beauty Indonesia itu kayak detik.com gitu tapi ini kayak female daily deh gitu. Jadi female related e-magazines gitu ya. Terus aku berusaha untuk bikin startup yang sama dengan Tanihub ketika selesai dari Tanihub, tapi ternyata itu tidak easy gitu ya. Jadi ya bikin startup sendiri juga ternyata nggak gampang. Terus di Tempo ngurusin wartawan juga ternyata nggak gampang gitu ya. Eh, Lumayan galak-galak karyawannya. Aku kayaknya nggak bisa gitu ya di situ gitu ya. Terus yang terakhir di fashion itu lain lagi gitu ya. Makanya aku kalau nyeritain kayak gini tuh seru gitu. Jadi ada perusahaan yang memang mereka nge-build culture-nya tuh ya beda-beda aja gitu. Karena aku bukan hanya HR, aku selalu diberikan kesempatan untuk membentuk culture company-nya juga gitu. Termasuk waktu di Tempo itu mereka mau shift dari apa ya? Dari perusahaan media yang tradisional lah gitu ya bisa dibilang gitu karena masih punya gitu ya ke fully digital gitu tapi secara apa ya secara sistem secara infrastructure people-nya gitu ya itu talentnya itu nggak bisa shift secepat bisnis itu shift gitu jadi hampir rata-rata permasalahan dari semua perusahaan yang aku udah pernah lalui ini most of them adalah karena percepatan bisnis apa ya percepatan growth kita sebagai talent itu nggak bisa ngikutin kecepatan bisnis gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang terpaksa akhirnya kita harus tinggalin lah gitu intinya. Gitu. Oke. Nah, ini sedikit aja gitu ya, just to remind teman-teman, pasti teman-teman juga tahu bahwa yang dikerjain sama HR tuh banyak banget loh gitu kan, dari mulai rekrutmen, terus ada performance management, ada learning and development, kadang-kadang orang masukin ini menjadi part of performance management, succession planning adalah impact dari si performance management ini juga gitu ya. Lalu ada compensation and benefit atau payroll gitu ya ada HRIS gitu karena teman-teman juga pasti akan familiar dengan hal ini. Aku selama kerja Panasonic punya sistem sendiri, nge-build sistemnya sendiri, Modena pakai Talenta dan lain sebagainya itu ya yang berbayar. Lalu Tempo itu juga pakai pakai apa namanya Hadir dan lain sebagainya sistemnya. Terus worldwide itu pakai gaji.id, Tanihub juga pakai Talenta dan lain sebagainya. Di sini yang sekarang nih kita pakai SF gitu ya. Kita pakai gaji.id dan lagi mau pindah ke Bipo gitu. Jadi knowledge mengenai HRIS ini juga penting ya buat teman-teman di HR gitu loh. Karena saat ini kayaknya nggak mungkin kita ngerunning organisasi tanpa punya sistem gitu. Jadi memang mau itu sistem bikin sendiri atau apapun itu buat aku HRIS itu jadi penting gitu, knowledge di HRIS. Jadi salah satu pertanyaan kalau misalnya aku cari orang pasti familiar nggak dengan HRIS gitu ya. Terus gimana cara manage dan lain sebagainya. Lalu yang nggak kalah penting adalah HR data analytics gitu ya. Jadi di sini udah ada Mbak Kansa gitu ya. Mbak Kansa juga mungkin ngerasain bedanya sebelum ada aku dan sesudah ada aku saat ini gitu. Kenapa? Karena memang kita udah mulai berusaha any decisions yang akan diambil sebisa mungkin berdasarkan data dan juga analytics gitu. Jadi memang
akhirnya skill set yang di required juga jadi beda gitu kan, yang tadinya mungkin kita nggak peduli dengan hal-hal yang baunya analisa-analisa nggak bisa gitu. Sekarang ini memang kita udah harus mulai masuk ke sana, nggak bisa lagi kita tuh jadi HR yang kayak personalia doang gitu kan sekarang ini. Lalu yang berikutnya adalah culture dan compliance gitu. Jadi kalau aku nyebutnya ke semua technical skill ini 1 sampai 7 itu dibalut oleh culture dan compliance gitu. Jadi semua ini oke, tapi kalau nggak comply jadi nggak oke gitu ya. Semua ini oke, tapi kalau culture-nya nggak oke, jadi nggak oke gitu loh akhirnya. Gitu, dan 1 sampai 7 ini adalah salah satu apa ya proses untuk membentuk culture yang bagus gitu sebetulnya. Em, Peserta bisa langsung tanya aja atau kita mau ada Nanti di sesi akhir tanya ada jawab? sesi tanya jawab, Bu. Nanti di akhir sesi tanya jawab Ya. ya. Ya udah, berarti ini aku selesaikan dulu ya. Nah, performance management itu apa sih gitu ya? Kan pada Spar tuh pengampu di performance management juga nih gitu ya. Pasti juga udah dijelasin lah gitu kan. Jadi kalau in short sentence gitu kan, yang paling gampangnya adalah ya ini gitu ya sebenarnya. Performance management itu adalah set of activities yang digunakan oleh manager untuk improve employee performance gitu ya, dan membantu employees untuk develop new skills. Jadi bukan hanya evaluating performance, tapi juga kita ini adalah momen di mana kita bisa delivering feedback, kita bisa rewarding employees gitu ya based on performance-nya, bisa untuk identify employee needs gitu ya, dan address potential problem kalau misalnya emang ada. Udah gitu ya, promotion, rotation, demotion gitu ya, kalau misalnya ada gitu, itu dari performance management yang kita lakukan gitu ya. Dan ini juga memungkinkan managers untuk bikin adjustment supaya kita itu keep on track gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa performance appraisal di perusahaan kita itu terlalu lama, misalnya waktu-waktu di luar si performance appraisal yang memang di apa ya formally diberikan oleh company lah gitu ya. Jadi basically performance appraisal itu harus dilakukan regular basis, mau itu semesteran, quarterly dan lain sebagainya atau tahunan, intinya ini harus dilakukan secara rutin gitu. Jadi memang gitu ya, misalnya weekly meeting departemen HR gitu kan. Nah itu kita pakai, kita gunakan kesempatannya juga untuk mengecek performance gitu kan. Apakah yang dilakukan sama teman-teman itu masih on track atau enggak, masih sesuai dengan yang kita rencanakan atau tidak gitu. Kira-kira kayak gitu gitu. Jadi memang nggak usah yang namanya make sure milestone dan lain sebagainya itu nggak perlu nunggu ada momennya. Ini belum waktunya nih, belum waktunya enggak gitu loh. Jadi memang sebetulnya regular basis kita harus lakukan. Kalau terlalu sering juga kadang-kadang males ya gitu. Tapi kalau kita memang punya momen weekly meeting ya, weekly meeting itu yang kita pakai buat ensure bahwa setiap orang di dalam departemen kita gitu ya itu on track gitu. Kalau misalnya ada yang tidak on track, kita udah bisa tahu masalahnya apa gitu ya. Tadi potensial problem apa segala macam itu udah bisa di-identify di awal lah gitu kan. Conducting performance management during key project setelah kita punya events itu juga perlu gitu kan. Jadi kalau misalnya yang kita kerjain rutin-rutin aja, misalnya training, rekrutmen, payroll gitu, itu kan rutin-rutin ya. Tapi kadang-kadang ada yang ad hoc yang kita juga ternyata harus fulfill gitu ya, harus selesaikan. Nah, kita juga bisa kasih feedback gitu ya setelah milestones itu beres, setelah project itu beres lah gitu kira-kira gitu. Jadi ini dilakukan untuk memastikan bahwa teman-teman tim kita gitu ya atau kita sendiri gitu ya terus termotivasi gitu dan fokus ke objektifnya. Nah, ada performance management, ada performance appraisal gitu kan. Makanya tadi di awal aku udah sampaikan. Performance management itu apa sih gitu ya? Performance management itu adalah ongoing proses yang melibatkan ada setting expectations, kasih feedback, supporting employee development yang kayak gitu. Nah, kalau performance appraisalnya gitu ya, ini adalah ketika evaluasinya dilakukan gitu ya. Biasanya annual gitu karena di tempat kita pun di media gitu ya, itu performance appraisalnya dilakukan annual basis gitu, tapi kita melakukan performance checking itu monthly basis karena kita punya KPI yang harus terus di measure gitu ya, ya harus terus dipastikan bahwa dia itu on track itu setiap bulan. Walaupun weekly basis kita
itu punya apa namanya meeting HR gitu. Tapi basically kita lakukannya monthly karena kita punya KPI bulanan dan juga nantinya akan dilakukan secara global itu di annual basis. Jadi proses keseluruhan itu disebutnya performance management, penilaiannya disebutnya performance gitu disebutnya. Ayo Pak. Oke, nah biasanya performance appraisal apa aja sih yang dilakukan gitu kan? Biasanya itu rating mereka itu gitu ya, ada 1 sampai 5 gitu kan. Komunikasinya oke nggak? Dari 1 sampai 5, 1 definisinya apa, 5 definisinya apa gitu ya. Biasanya ada rating kayak gitulah gitu ya. Koordinasi, komunikasi, problem solving, leadership dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya dari situ. Lalu kalau aku biasanya memang suka tanyanya gitu sama teman-teman, kalau lagi itu sampai 5 kira-kira lu ada di berapa gitu, karena itu kayak lebih gampang ngegambarin ada di mana posisi kita gitu loh sebenarnya. Lalu biasanya ada 360 feedback gitu yang dikasih oleh peers kita, atasan kita, bawahan kita, kadang-kadang juga customers juga dimintain. Customers itu misalnya kalau HR itu customersnya kan employee ya gitu loh. Jadi kita akan mintakan employee. Nah kalau finance misalnya ada beberapa departemen yang relevan. Kalau marketing sama sales misalnya itu juga bisa masuk ke 360 feedback gitu. Jadi bukan hanya atasan terus teman-teman kanan kiri dan bawah gitu loh. Jadi memang kadang-kadang juga kita akan mintakan 360 ke external appraisal juga itu biasanya dilakukan gitu kan. Sebelum kita kasih ke atasan kita biasanya kita lakukan self assessment dulu. Kita tuh ngerasanya performance kita ada di mana sih posisinya kayak gitu. Itu juga good things yang bisa dilakukan supaya kita misalnya sebagai karyawan bagaimana kita menilai diri kita sendiri lah kira-kira gitu. Terus ada juga objective based appraisal gitu kan. Nah, kalau ini yang tadi aku sampaikan ada KPI dan lain sebagainya. Itu biasanya itu tadi ada values, ada apa namanya ya, standar kompetensis atau basic competencies gitu yang memang harus difulfill lah kira-kira gitu. Jadi ini ada beberapa tipe gitu ya performance appraisal yang kita bisa combine, kita bisa pilih salah satu gitu ya, itu nggak masalah gitu. Tapi biasanya ini yang dilakukan ketika apa namanya kita mendesain performance appraisal kira-kira kita tuh mau di measure dengan cara seperti apa sih gitu kayak gitu. Nah, kenapa sih kita mesti prepare untuk performance appraisal? Yang pertama gitu kan, kita mesti review dulu job desk dan past performance goals gitu. Jadi memang kalau aku biasanya sebelum melakukan proses performance appraisal itu kita udah punya record ya. Job desk dia apa sih gitu ya. Terus sebelumnya dia kayak gimana sih performance-nya, nanti kita bisa ukur meningkat atau tidak meningkat. Tapi kita harus siapin nih job desk kita sama record performance appraisal-nya sebagai HR dan juga sebagai employee ya. Karena however kita itu pun juga di appraise, kita juga dinilai gitu kan. Jadi sebelum penilaian itu berlangsung, yuk kita sebagai employee siapin goals. Terus yang kedua kita harus punya bukti gitu ya kalau ya udah gitu reflect area of improvement. Atau kalau misalnya ada challenge yang dihadapi, kita juga udah harus nge-listing apa saja, terus prepare untuk discuss career goals dan development opportunities. Jadi kalau misalnya tadi kan biasanya itu adalah waktu di mana kita bisa ngobrol sama atasan kita, atau kita sebagai HR bisa ngobrol sama employee gitu. Nah, hal-hal 4 ini harusnya kita siapin sebelum those moments itu datang gitu ya kira-kira. Nah, ini juga gitu kan. Sebelum performance appraisal, manager harus gimana gitu ya. Yang pertama, provide balance feedback gitu ya. Kita tuh harus discuss strength dan juga area for improvement. Jadi jangan cuma jelek-jeleknya aja gitu yang di-mention. Tapi yang bagus-bagusnya nggak di-mention gitu kan. Jadi kita harus siapin ini. Yang berikutnya, kita harus juga siap-siap untuk kasih spesifik examples gitu. Jadi jangan kita ngasih nilai, ya lu gua kasih nilai jelek gitu. Terus kenapa dikasih nilai jelek, kita nggak bisa kasih alasan kenapa kita kasih nilai jelek, itu jangan gitu ya. Termasuk ketika misalkan kita yang diberikan amanah untuk menyampaikan penilaian ini kepada karyawan gitu ya, bukan atasannya, bukan usernya, kita juga harus minta sama usernya, ini apa, ini case-nya apa, ini contohnya apa gitu, yang kayak gitu gitu ya. Lalu be clear about expectation dan how the employees performance measure gitu ya. Ini juga penting gitu ya, bahwa yang tadi aku bilang kita itu dari awal harus tahu target kerja kita itu apa dan bagaimana nanti kita akan diukur performance-nya gitu ya.
Jangan sampai kita itu ngerasa kita udah lari kencang, kita lari paling kencang gitu ya, tapi ternyata finish clear goals itu harus sudah ada sejak awal. Kalau baru setelah performance appraisal kita udah harus tanya tahun depan targetnya apa. Lalu bagaimana cara mengukur target tersebut gitu. Jangan sampai kita dikasih target yang we don't even know how to measure gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak aku kan juga pegang GA ya, IT GA dan kawan-kawannya gitu ya. Salah satu target kita itu tahun depan kita udah harus pindah kantor latest abis lebaran gitu kan. Enggak dikasih tahu budget yang dimiliki berapa apa segala macam, ya udah kita coba cari tahu aja ini yang mahal ini yang murah gitu kan. Kalau misalnya mau yang mahal kayak gini, yang murah kayak gini, terus kita lakukan. Yang penting target timing setelah lebaran itu meet gitu misalnya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi jangan kayak cuman oh kita mau pindahan ya tahun depan, terus kapan pindahnya, berapa budget yang diberikan sama company, kalau belum ada budget ini masuk nggak ya, kayak gitu-gitu gitu. Jadi even though misalnya kita belum dikasih spesifik data untuk target kan, kalau bikin KPI atau bikin target kan sebisa mungkin harus smart ya. Pasti pada Spar udah jelasin juga gitu apa itu smart gitu kan. Nah, make sure bahwa kita bisa memenuhi semua kriteria si smart itu aja dulu. Kalau nggak ada, doesn't means ini nggak bisa dikerjain. Kita feeding datanya gitu. Kira-kira kayak gitulah. Lalu encourage an open two-way conversations gitu ya. Mana tahu gitu ya, employee juga bisa kasih inputan, bisa kasih masukan dan lain sebagainya. Nah, set clear actionable goals for future. Jadi kalau di performance appraisal itu memang pasti yang ditentuin nggak jauh-jauh dari goals, dari KPI, dari target, how to measure, yang kayak gitu-gitu gitu. Pasti di situ gitu kuncinya. Lalu key qualifications yang HR looks gitu ya, di fresh graduate candidates itu apa aja sih gitu. Tapi ini kayaknya agak kurang relevan gitu karena ternyata teman-teman kan mostly bukan fresh grade ya, jadi udah pernah apa namanya, sekarang teman-teman perlu buat shifting karir baru gitu ya. Relevan work experience itu penting. Aku dari awal sampai sekarang itu relevan gitu. Aku mix selain HR. Kalau ditanya sama orang-orang Astri itu apa sih? Astri HR. Nah, teman-teman juga harus udah mulai apa ya, ngedesain karirnya teman-teman itu maunya kalau dilihat orang itu sebagai siapa gitu kira-kira. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh kepada karir kedepannya. Terus kalau ditanya lagi, kalau dibilang relevan work experience, nggak cukup cuman HR doang gitu kan, karena HR itu di dalamnya banyak konsentrasi gitu kan. Jadi lu jagonya di mana nih? Lu jagonya di rekrutmen, lu jagonya di training, di industrial relations, atau di komben atau di mana gitu. Nah, jadi harus ada yang kayak gitu-gitunya juga gitu. Kalau aku selalu bilangnya aku ya di talent management. Aku lebih senang di situ ketimbang di komben, ketimbang di industrial relation gitu yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi memang kita kita boleh generalis. Gue orang HR gitu, tapi kita mesti tahu di area mana kita jago banget gitu lah, kira-kira gitu. Lalu strong communication skills itu diperlukan kepada semua orang gitu ya. Jadi ini penting banget ketika kita kerja, ketika kita nyari kerja lagi, ketika kita berkomunikasi dengan orang gitu, ini penting. Terus capacity untuk think critically gitu ya dan handle challenges ini juga penting. Adaptability dan willingness to learn, aku seneng banget. Keterbatasan waktu, keterbatasan energi, tapi masih kepengen belajar gitu. Jadi itu adalah salah satu apa ya, skill set yang menurutku itu penting banget untuk dimiliki. Teamwork, collaborations, knowledge industry specific gitu ya, tools dan software tadi aku udah sampaikan. Ternyata sekarang itu knowledge di tools dan software itu penting ya gitu kan. Bukan hanya untuk anak-anak baru doang gitu kan, tapi kita sekarang aja aku belajar lagi gitu kan, nambahin posisi itu bagaimana kalau di SF gitu ya, terus nanti di BIPO kayak gimana gitu. Jadi biasanya nanti kita kalau ketemu sama teman sama tadi ngomongin tuh itu juga gitu. Itu lo pakai apa sistemnya? Gimana makainya, pas segala macam kayak gitu. Jadi knowledge industry specific tools dan software itu penting banget. Positive attitude dan professionalism ini juga penting gitu ya. Jadi ke semua ini
kalau buat kita yang saat ini sudah bekerja gitu ya, itu menjadi apa ya? Menjadi poin penilaian sih kalau buat aku gitu ya. Jadi kayak tadi percumalah gitu ya. Kita oke di technical skill tapi ternyata di soft skillnya nggak oke misalnya karena ini most of apa namanya skills yang aku jelasin itu adalah soft skills ya teman-teman. Coba kita lihat slide berikutnya ini apa. Ini juga nggak perlu lah ya. Ini kayaknya buat teman-teman yang murni kuliah doang. Bikin portfolio gitu ya. Prepare your LinkedIn profile. Nanti kita coba lihat teman-teman udah pada punya LinkedIn profile atau belum dan lain sebagainya ya gitu. Kenapa? Karena itu juga berpengaruh sama personal brandingnya kita. Nah, kira-kira materi yang bau-baunya di performance management atau performance appraisal segitu nanti kita coba ngobrol test case-nya kayak apa, teman-teman actual condition-nya kayak apa, di tempat kerjanya kayak apa. Yuk kita sama-sama belajar dari pengalaman karena kalau sesuatu yang udah ya gitu ya dan kita udah tahu itu nggak works, kita nggak usah lakukan bukan berarti kita yang harus kejedot sendiri. Jadi nanti kita kejedot gitu. Walaupun ada orang bilang dia kejedot, kita belum tentu connect gitu ya. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Gitu kira-kira Pak Daspar, terus juga teman-teman tanya jawab diskusi kali ya. Aura excited dari ibunya tuh ke bawah gitu. Suasananya jadi Ya gue ya justru malah jadi membangunkan suasana. Kadang kan kalau misalnya via Zoom online tuh teman-teman suka males-malesan gitu. Jadi kalau ibunya alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi tadi yang sangat detail tentang apa tadi ya? Building Objective Sustainable Performance Appraisal. Nyalakan mikrofon dan juga kameranya. Tri. Aku dulu kuliahnya S2-nya nggak SDM loh padahal. Tapi pengalaman ibu masuk ke Kalau HR semua, Bu. Pak Daspar SDM kan? Nah, Iya, Bu, ibu kalau izin. dilihat dari background kan dilihat sarjana teknik. Ya, kok Iya bisa-bisanya gitu betul. karirnya ada karir di SDM gitu. Banting setirnya ke HR. Iya, iya, seru sih. Apa namanya? Aku kepengen jadi orang HR yang view-nya itu banyak gitu loh sebenarnya. Kan sekarang lagi musimnya HRBP ya, teman-teman. HR business partner gitu. Jadi HR itu diusahakan juga bisa punya point of view marketing, point of view sales gitu ya. Jadi HR pun juga tahu kesulitan teman-teman di departemen lain tuh kayak gimana sih gitu ya. Karena kadang-kadang aku tuh nggak kepengen jadi HR yang gak asik gitu loh. Yang kayak nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak kepake gitu kan. Nggak ada itu kayak gitu, nggak gitu gitu. Kita tuh kayak harus tahu bagaimana bisnis itu running, bagaimana kita bisa support bisnis. Nah kalau tadi itu bukan banting setir. Kalau kuliah S1 ya aku banting setir. Tapi S2 memang aku udah kerja sih gitu kan. Jadi kerjanya udah jadi HR, terus ngambil MM, nggak taunya, kok kayaknya seruan marketing nih gitu. Daripada HR gitu kan. Karena HR kan aku udah 14 tahun kerja ya saat itu waktu aku kuliah gitu loh. Jadi waktu ambil S2 itu memang setelah sekian lama kerja jadi HR, terus jadi akhirnya kalian pernah denger yang ini nggak sih yang ngosongin Pernah, gelas? Bu. Kalau misalnya mau Pernah belajar, dengar, Bu? kita gelas itu kan harus kosong ya gitu. Jadi iya, jadi kalau gelasnya penuh tuh diisi apapun tuh kayak susah gitu loh gitu. Karena kan pasti keluar-keluar terus. Makanya kalau belajar itu memang kita benar-benar harus memposisikan diri kita itu zen, kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, saat itu kondisinya aku kayak gak terima aja sih dikasih ilmu mengenai HR gitu. Jadi gelasnya di HR tuh gelasnya kayak udah penuh. Terus pas belajar marketing aku ngerasa, wow, aku nggak tahu apa-apa gitu. Oh ya udah deh, apa aja yang dosennya sampaikan, gue apa namanya terima deh gitu. Jadi kalau di HR kan kayak nggak gitu kenyataannya Pak gitu.
Bapak nggak pernah ya jadi HR gitu. Ada gitu-gitunya gitu. Jadi akhirnya waktu kuliah memang akhirnya aku kayaknya gue marketing aja deh gitu. Satu, menambah view bisnis lain gitu ya. Yang kedua, apa namanya, gelasnya kosong gitu. Yuk, siapa lagi yang mau tanya tuh? Udah ada yang raise hand? Iya, Kak Fitri Rahmadani. Silakan Kak. Iya, baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani Rambe, NIM 112210572. Sebelumnya, salam kenal ya Bu Astri. Kebetulan untuk saat ini pun saya sedang bekerja di PT Panasonic Gobel. Eh, izin bertanya, Bu, untuk... Di mana di PGI? Iya, saya di Ya PCGI. ampun, kamu HR? Enggak, Bu, kebetulan saya di staff quality Staff assurance. QA ya? QA itu Iya, under Bu, siapa ya? Under betul. apa ya? Gimana, Bu? QA itu under bagian apa? Kita QA sendiri, Bu. QA kan QC gitu. Oh, berarti bukan yang di Dewi Sartika ya? Oh, kalau saya yang PCGI, yang di Gobel, Bu. Oh, di Cibitung ya? Iya, Baterai ya? iya yang baterai. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini berarti Ya, temennya Pak Anung. oh, iya, Bu ya. Untuk Lalu, lalu. pertanyaannya, untuk sebagai ini ya, Bu, apa, pandangan Ibu sebagai HR ketika kita ada sesi interview gitu. Kan kadang suka ada HR yang bertanya, kita untuk 5 tahun lagi apa sih yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani seperti itu ya Bu. Terus kita tuh ngejawab nih dengan jujur bahwa 5 tahun yang akan datang kita pengen itu, contoh, saya sendiri kayak contoh pengen menjadi owner di usaha saya sendiri, contoh entah di bidang fashion atau di bidang F&B gitu ya Bu. Nah itu sebagai ibu sendiri ya, sebagai HR, apakah tanggapan saya yang seperti itu menjadi tanggapan yang negatif atau positif ya Bu di mata HR gitu? Dan eh, untuk ibu kan sudah banyak sekali ya Bu untuk bekerja lalu lalang di beberapa perusahaan. Dan gimana sih respon eh, HR di tempat kerja ibu ketika menginterview ibu, pas waktu ibu bilang pengalaman kerja ibu di sini, di sini, apakah dianggap buruk gitu, dianggap ini orang nggak nggak kompeten nih maksudnya, dan nggak, maksudnya nggak tahan lama gitu loh Bu sama pekerjaannya, yang nggak tahan sama tekanan pekerjaan apa gimana gitu. Soalnya di tempat saya pun ada anak baru di bagian saya, dia kebetulan S1 ya, dan dia tuh udah 5 kali pindah kerja, tapi pas waktu kemarin itu dia ditolak dengan alasan dia itu pindah-pindah kerja terus gitu. Apakah dengan kita pindah-pindah kerja itu menjadi dampak negatif di mata HR seperti itu, Bu? Nah, Udah sih Bu, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. mana yang Mbak Kansa ya? Mbak Kansa, ada di sini gak? Mana sih dia? Halo. Kansa ini rekrutmen di media electronics ya. Mm-mm. Kebetulan proses aku masuk ke media itu benar-benar lewat Kansa gitu kan. Jadi Kansa yang ngeproses, aku yang tanya sama Kansa, ya kan? Kansa, di sini perusahaannya modelan yang kalau aku pindah-pindah jadi concern nggak sih, gitu kan? Mm-mm. Kalau misalnya jadi concern, aku ubah deh sini CV-nya, gitu. Ya nggak, Sa? Betul. Jadi memang ada baiknya kita itu paham dulu perusahaan yang kita masukin tuh model perusahaan kayak apa gitu. Kalau model perusahaan kayak Panasonic, mereka itu memang amat sangat menjunjung tinggi lifetime employment gitu. Jadi orang-orangnya itu jarang pindah-pindah ya kan. Most of the employee itu kayak betah banget. Aku aja nggak nyangka aku di situ 10 tahun gitu kan. Jadi apa namanya, kayaknya mereka nggak akan oke gitu ya dengan orang yang pindah-pindah. Walaupun sekarang itu kan generasinya ya generasi gini ya gitu loh. Jadi ya kalau kita nggak cocok ngapain gitu kan, kita 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 tahan-tahanin di situ gitu ibaratnya gitu. Jadi aku juga pernah punya pengalaman aku ditolak karena katanya karir aku itu unclear karir objektifnya, kata gitu.
ada perusahaan namanya Amway, padahal managing directornya temen aku gitu ya. Terus dia bilang gitu, katanya HR-nya kasih feedback, ini unclear nih orang career objektifnya gitu. Makanya tadi dari awal, kenapa aku sampaikan setiap orang punya their own story dan story kita itu bisa kita modify menurutku di paper gitu. Jadi kalau di paper ya kita modify aja gitu loh. Ketika di paper kita modify, we need also prepare untuk memodify semua related info. Kalau aku yang paling nyambung sama aku itu kan LinkedIn ya gitu. Jadi biasanya kalau ada career yang tadi aku tampilkan itu versi komplit ke teman-teman gitu ya. Yang ada di LinkedIn itu yang nggak komplit gitu. Jadi memang ada beberapa yang career experience-nya aku merge gitu. Jadi seakan-akan panjang gitu. Jadi apa ya? Balik lagi sih, ada perusahaan-perusahaan yang memang atau ada HR-HR kali ya, yang memang dia itu ngerasa punya punya negatif perspektif buat orang-orang yang jumpy, tapi ada juga yang enggak gitu. Ya simple things ya, Fit ya. Kita itu kan kalau bisa nggak pindah kerja, ngapain pindah kerja gitu kan ya sebenarnya. There is something behind. Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk pindah kerja gitu. Jadi kalau di Panasonic itu, dulu itu aku memang ribut gitu maksudnya sama sama new management yang menurutku keputusan-keputusannya itu udah nggak bisa lagi aku apa ya namanya entertain ya. Sebelumnya kan ada keputusan ini gitu ya dari manajemen, ya udah deh kita kerjain, ada keputusan ini ya udah deh kita kerjain, tapi ada beberapa hal yang buat aku pribadi itu aku udah nggak bisa entertain lagi. Akhirnya after 10 years experience aku memutuskan untuk done gitu, it's done, dan itu tidak easy. Lalu masuk ke Modena gitu ya. Masuk ke Modena kenapa sih keluar gitu kan setelah 4 tahun, dan akhirnya aku ngerasa kayak 4 tahun di Modena tuh lama juga ya gitu. Karena setelah dari situ aku kayak nggak pernah ngerasain another 4 tahun gitu. Pasti selalu lebih lebih pendek daripada 4 tahun gitu kan. Jadi di Modena 4 tahun itu waktu itu kesempatannya aku masuk Tanihub kan. Masuk Tanihub melalui headhunter. Tanihub itu waktu itu benar-benar baru banget, yang udah ada tuh Gojek, Tokped gitu-gitu itu udah ada, Bukalapak udah ada, tapi yang lainnya tuh belum ada. Aku tahu tech company e-commerce yang kayak gitu-gitu itu adalah industri yang everybody willing to join in near future gitu, dan aku nggak kepengen aku jadi orang yang terlambat ketika itu booming, aku baru ngeplay gitu loh. Jadi enggak deh, mumpung ini perusahaan baru, setup nggak apa-apa, aku mau gitu. Jadi memang ada triggernya lah ya pasti gitu. Nah kalau 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 si Beauty Indonesia gitu ya waktu itu nggak mau comply Jepangnya gitu. Jadi memang aku bilang nih kita harus wajib lapor ya. Kita harus bikin peraturan perusahaan ya. Peraturan perusahaannya kita akan daftarkan ke Depnaker, ke Kemenaker atau Disnaker. Lalu kita ada PPh 21, ada apa segala macam. Itu dia nggak mau comply gitu. Jadi menurut aku tidak perlu menunggu terlalu lama di sana. Kita gas lah, pindah cari tempat lain gitu. Kenapa? Karena ketika kita udah jadi HR leader gitu ya, udah jadi HR manager, semua resiko itu adanya di kita gitu. Jadi aku nggak mau kesalahannya nanti ditimpain ke aku gitu ya, dan aku jadi orang yang akhirnya dipersalahkan karena mereka WNA kan gitu ya, expat. Lalalalalalala, setiap perpindahan ada story-nya gitu, termasuk yang kemarin terakhir, akhirnya aku mau dibujuk rayu oleh Kansa masuk ke Midea gitu. Itu memang aku punya target tahun ini 2024 bulan apapun aku harus pindah kantor gitu. Karena balik lagi tadi ada compliance yang memang resikonya nanti ada di aku nggak mau. Aku paling ketat sama compliance. Kalau aku dapat perusahaan yang dia tidak mau comply, itu kayaknya aku menunggu 1 tahun di perusahaan sebelumnya, dan aku udah propose selama 1 tahun, tapi sepertinya itu sulit untuk diimplementasikan. Ya udah gitu loh. Kan hidup simple, take it or leave it ya. Kalau kita memang masih mau di sana, ya lu jangan ngedumel gitu ibaratnya. Ketimbang aku ada di sana tapi aku ngedumel, mendingan aku cabut gitu, cari pekerjaan lain yang menurut aku bisa memfasilitasi segala sesuatu yang jadi apa ya, jadi bahan pikiran aku gitu loh. Karena
Kalau perusahaan misalnya dia bayar pajaknya nggak benar misalnya ya, misalnya nih, atau nggak bayar lemburnya nggak benar gitu. Ih, aku sih jadi pikiran loh, kalau aku ya, karena aku nggak kepengen ketika di one day di sidak atau apa ya, tanggal sial tuh kagak ada di kalender ya, aku percaya itu soalnya kita nggak pernah tahu kapan itu orang akan datang terus nyamperin kita terus tiba-tiba HR-nya siapa? HR-nya Astri udah berapa tahun? Udah 20 tahun dia jadi HR. Masa dia nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya compliance itu jadi apa ya? Jadi reason lah. Kalau Taniha kan yang bubar ya waktu itu. Lalu aku memang punya keinginan untuk punya startup sendiri yang bergerak di bidang pertanian juga, tapi woman driven gitu karena aku agak lumayan feminis gitu. Jadi kayak apapun kalau yang bau-baunya cewek gas gitu kan. Jadi akhirnya udah bikin startup sendiri itu hanya berjalan berapa ya 8 bulanan gitu nyari investor ternyata tidak easy saat itu. Jadi ya sudah gitu kan. Akhirnya kita kembali kerja lagi gitu. Nah, kalau ditanya uh, negatif nggak sih gitu those experience, menurut aku enggak loh gitu. Itu my point of view. Balik lagi ini personal perspektif gitu karena akhirnya aku bisa compare orang-orang yang nggak pindah-pindah compare sama orang yang punya pengalaman walaupun ya jangan too short juga sih gitu kan sebenarnya gitu ya. Itu memang beda loh adaptability-nya, knowledge-nya, bagaimana dia handling situasi itu beda. Kemarin temanku itu ngegantiin aku di perusahaan sebelumnya gitu kan. Aku Kansa tahu cerita ini. Dia 3 bulan resign gitu loh. Kenapa? Karena dia after 15 tahun dia baru keluar gitu. Jadi dia kerjanya pengalamannya 15 tahun terus dia baru nih sekarang nih berani berani melangkah mencoba sesuatu yang baru, nggak taunya tidak easy gitu loh. Memang aku bilang di luaran itu hidup tuh gak mudah gitu sebenarnya. Depends on us gitu ya. Jadi itu yang pertama menjawab pertanyaannya Fitri. Yang berikutnya kalau ditanya sama recruiter 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kalau jawabnya mau jadi owner gitu ya, perusahaan sendiri itu kira-kira gimana ya gitu ya. Kalau aku pribadi, those kind of questions itu pertanyaan basa-basi sih. Ya, apa ya? Aku tidak pernah ambil pusing apa jawaban kalian. Kalau misalnya kandidat bilang gue 5 tahun lagi pengen jadi HR director mbak, paling aku mantap gitu, paling gitu doang gitu. Nggak akan jadi yang kayak wah ini anak bakal begini enggak gitu loh maksudnya. Jadi dan itu juga nggak akan ngejudge kita ke kandidat bahwa orang ini nggak punya dream atau orang ini ngayalnya tingkat tinggi, enggak lah gitu loh maksudnya. Cuman ya itulah balik lagi mungkin Kansa sebelum Zalfa nanya gitu ya, kita ke Kansa dulu sebentar. Mungkin Kansa juga bisa nyeritain gitu loh. Being HR yang asik itu menyenangkan gak sih gitu loh? Karena kan Kansa bisa compare ya, HR yang amat sangat kaku compare dengan HR yang udahlah ya gitu. Kita juga employee kok sama gitu. Itu gimana Sa? Bedanya Sa? Kayak tadi misalnya ada orang bilang 5 tahun kemudian mau jadi apa? Gue mau jadi orang nomor satu nih di perusahaan ini misalnya. Kalau kan gimana Sa, perasaannya kalau Oke, ada kandidat ngomong gitu? siap. Kalau dari aku pribadi sih ya, kalau misalnya aku tanya kayak gitu, berarti maksudku itu aku mau lihat visinya dia. Dia punya visi nggak sih di 5 tahun yang akan datang, di 7 tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang gitu ya. Kalau misalnya jawabannya kayak, iya aku mau jadi direktur di 5 tahun yang akan datang, ya berarti dia sangat visioner gitu. Berarti aku, oh dia punya loh target-target ini loh. Berarti dia day to day-nya dia tahu apa yang harus dia kerjakan gitu sampai dia punya target di 5 tahun yang akan datang gitu. Nah, terus tanggapannya untuk yang jadi HR kaku atau HR asik gitu ya, menurut aku sendiri, karena aku udah compare gitu ya, atasan-atasan aku pernah kayak gimana gitu, yang asik atau yang kaku, kaku banget gitu ya. So far sih kita better jadi HR yang asik. Karena kenapa? Kalau kita jadi HR yang asik gitu ya, karyawan-karyawan itu jadi dekat sama kita. Jadi kita tuh tahu posisinya mereka, punya cerita seperti apa sih di balik pekerjaan sehari-harinya gitu. Kalau kita kaku banget gitu ya, jadi nggak ada yang mau deket sama kita. Jadi kita nggak tahu ceritanya mereka tuh seperti apa gitu. Itu Oke, sih pasti. thank you Sa. Thank you. Sa, kalau misalnya ada yang cita-citanya pendek gimana Sa? Mungkin belum kepikiran aja kali ya.
Tapi kan jawaban-jawabannya dia tidak yang menjadikan penilaian full bahwa kita akan ambil dia atau enggak based on Mm-mm. pertanyaan 5 tahun ke depan mau jadi apa kan? Iya, enggak dari situ Banyak kok. komponennya kan? Betul. Mm-mm. Gitu. Fit, gimana Fit? Lumayan menjawab tidak? Iya Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Memuaskan sekali sih, memenuhi. Nanti kasih bintang 5 ya. Iya Bu, siap Bu. Kalau ada bintang 100 mah kayaknya bintangnya 100, Bu. Iya. Kalian di mana sih nih posisinya? Pengen bawain chat time deh rasanya. Boleh Bu, boleh Bu. Minggu depan, Bu, di kampus, Bu. Offline Iya tuh, Bu. kan? Yuk lanjut, siapa lagi yang mau ngobrol? Ayo, Kak Zalfa Khairunisa. Silakan, Kak. Baik, terima kasih kesempatan atas kesempatan Kak Feby. Selamat pagi, Bu. Wow, dari pertama kali Pagi. mendengar suaranya sebelum melihat tadi videonya terbuka tuh saya udah, wah ini kayaknya amazing. Excitednya more high banget kata saya. Ternyata beneran cantik dan wow. Nih, nih, Bu, nih, ini mau gimana nih? Mau chat time atau mau popcorn? gimana kita lihat ntar malam Bu, malam minggu nih. Aduh, ayo, Setuju, ayo, ayo. setuju, setuju. Oke Bu, saya ingin bertanya. Kebetulan kan salah satu That's My Dream juga kan pengen jadi HR di one of department ya. Nah, saya tuh selalu suka mengikuti kayak pelatihan ataupun kayak adanya seminar-seminar tentang HR generalis seperti itu. Karena itu juga dapat informasi dari dosen semester sebelumnya dan beliau juga mungkin pada saat kenal saya selalu compare dengan Bu Citra dan Bu Sinta tentang HR. Hmm. Itu selalu dibimbing mengenai tentang psikologi dan psikologi. Jadi katanya itu kalau menjadi HR generalis itu harus mengenal psikologi dan psikologi seseorang maupun diri sendiri. Nah, saya ingin bertanya pada Ibu, karena di sini kan Ibu tuh kayak lebih ke challenges HR tadi kan. Apakah itu menjadi basic utama ya Bu ketika kita ingin menjadi HR? Itu kita harus benar-benar menguasai psikologi ataupun psikologi seseorang. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kita sebagai HR yang bertalent ataupun bermutu menjaga performance kita. Kalau kita nih bahasa gaulnya mungkin gue ini HR yang nggak embel-embel loh gitu. Kayak mungkin dari view yang ibu miliki juga kan ibu bisa menampilkan bahwa ya ini saya HR yang sudah saya kuasai seperti ini gitu. Itu Bu, pertanyaannya. Oke, Jalfa, aku coba jawab yang pertama ya. HR itu harus menguasai psikologi atau enggak gitu kan ya. Ini kayaknya salah satu yang aku coba break gitu. Kayaknya em, aku percaya HR itu ya mungkin juga pekerjaan lainnya ya. Cuman karena aku adalah orang HR, HR itu ada yang by nature, ada yang di nurture gitu ya. Di nurture itu dipelajari. Ada yang by nature. By nature itu memang dasarnya dia adalah people person. Mau dia sekolahnya apapun, ya dia people person gitu ya. Kan banyak ya orang-orang yang kuliahnya nggak jelas jurusannya apa gitu ya, tapi ya dia bisa dapetin trustnya orang, she can easily tap gitu ya ke certain situations gitu ya. Ada gitu ya, itu orang yang disebutnya by nature gitu ya. Cuman emang sekarang ini aku nggak tahu ya masih begitu nggak sih gitu ya, masih yang apa ya, educational background basis gitu ya, atau yang memang sudah kompetensi basis gitu. Karena kalau buat aku selalu jadi, aku nggak tahu ya kalau teman-teman lihat di LinkedIn aku kan wakil ketua ikatan alumni ceritanya ya di kampus S1 aku gitu, dan di sana itu sering ada sharing session dari alumni. Tapi most of the time itu aku justru jadi moderator gitu. Kenapa? Karena alumni-alumni yang di invite itu yang linier gitu kan, yang dia kuliahnya di situ, terus 100% mata kuliahnya itu diimplementasikan di dunia kerja gitu.
Tapi kenyataan hidup bahwa ada orang-orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa itu kan ada gitu kan sebenarnya. Kebenaran aja aku mengalami itu gitu ya. Cuman tadi pertanyaannya perlu nggak sih gitu ya? Menurutku apapun itu bisa dipelajari sebenarnya gitu ya. Yang sulit untuk dipelajari itu adalah personality dan karakter sebenarnya. Jadi itu juga mungkin bisa dipelajari ya. Aku tuh susah. Kalau aku tuh banyak orang yang bilang Tri, lo harus punya batasan gitu ya. Ketika lo ada di posisi ini gitu ya, kelakuan lo nggak boleh sama dengan yang di posisi ini gitu. Banyak banget yang bilang begitu gitu kan. Tapi kenyataannya dengan apa ya, dengan karakter yang seperti ini ya kita bisa dapetin eh apa namanya teman-teman juga masih ini bukan bukan berarti mereka akan songong sama kita kok gitu loh maksudnya. Jadi enggak kok aman-aman aja, cuman emang kadang-kadang keterlaluan aja ya. Sampai yang level terendah aja berani minjem duit gitu. Maksudnya itu kan kayak harusnya kalau gue ada batasannya mungkin dia nggak akan berani gitu ya. Ya kadang-kadang itu aja sih gitu loh. Asal kita bisa nahan-nahan di situ aja. Nah, belakangan memang memang kayak misalnya di perusahaan yang sekarang di media ini aku bilang sama Kansa gitu banyak banget karyawan yang Mbak kepengen ngobrol dong, Mbak kepengen ngobrol dong, tapi mostly karena memang load kerjaan yang luar biasa banyak di akhir tahun gitu ya, lagi budgeting untuk tahun depan, bikin planning untuk tahun depan, jadi memang aku kayaknya belum punya space buat ngedengerin kesusahan orang gitu, jadi yang kayak gitu akhirnya aku oper tuh gitu kan ke teman-teman, ke Kansa, ada satu lagi Torik gitu kayak kayak kalian kalau masih punya space di kepalanya ya buat mikirin orang ya lu ajak ngobrol deh, tapi kalau misalnya enggak usah, aku cuma dengar gini doang, ada karyawan ngobrol gitu ya, terus aku dibisikin, Mbak tolong perhatiin tuh katanya selama ini bayar lemburnya nggak sesuai sama aturan pemerintah gitu kan. Oh gitu, iya katanya anaknya mau ngobrol sama lu, nggak perlu, gue cek, oh iya nggak sesuai, kita sesuaikan, dah gitu aja aku bilang gitu kan. Jadi kayak udah lu nggak usah ngobrol sama gue deh sekarang ini gitu. Sekarang ini karena aku baru 2 bulan kan, 2 bulan di tempat baru, terus kayak semua orang minta banyak hal, kayak penuh gitu. Jadi nggak sekarang ini aku belum, jadi aku belum kayak gitu. Nah, eh, aku punya atasan dulu dan itu ini juga salah satu cerita kali ya. Dilalahnya aku selalu punya atasan tuh nggak asik. Jadi di Modena itu atasan aku tuh kaku banget udah kayak kanebo asli. Jadi modelan HR yang kalau karyawan telat datang, jadi gini kayak kayak kurang aja gitu kerjaannya kalau kata aku. Telat datang 10 menit dipotongnya progresif gitu loh. Dipotongnya berapa persen, telat datangnya 20 menit berapa persen, setengah jam berapa persen, kalau sampai telat datangnya sampai jam 11 potong setengah hari. Yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau kata aku kayak apaan sih gitu, ribet banget hidupnya gitu kan. Kayak aduh gitu yang kayak gitu. Terus yang tidak reachable gitu ya, orang-orang nggak bisa tuh ngobrol sama dia. Akhirnya memang banyaknya ke aku gitu. Ngambil perannya itu adalah ya udah deh, I know ibu ini S1-nya psikologi, S2-nya matematika gitu ya. Jadi memang ya agak beda gitu ya. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa. Enggak, salah. S1-nya matematika, S2-nya SDM dia itu. Berusaha untuk menjadi orang SDM tapi itu tidak mudah gitu loh maksudnya. Jadi kalau aku percaya HR juga bisa by nature gitu. Jadi nggak kok gitu loh. Cuman memang empati, simpati gitu ya. Apakah itu sama dengan mengetahui psikologi orang lain dan diri kita sendiri? Aku nggak tahu gitu ya. Tapi aku mengedepankan bahwa kita harus bisa ngerasain kalau kita ada di kakinya orang itu. Kalau kita jadi orang itu kayak gimana gitu. Makanya kayak misalnya absen ya, aku tuh termasuk HR yang nggak suka absen gitu. Aku bolak-balik dibilang sama Kansa, gue sebel banget sih harus absen masuk sama keluar pakai ngetek kan gitu, pakai sistem kan gitu. Jadi kayak harus absen masuk terus kirim foto terus gitu. Itu kayak gitu. Menurut aku itu tidak berbanding lurus dengan performance gitu. Orang yang absennya bagus rapi doesn't mean tidak sama dengan performance-nya bagus gitu loh maksud aku gitu kan. Mungkin ada orang yang mereka rada-rada nggak bisa diatur tapi ya oke gitu performance-nya gitu. Jadi kadang-kadang aku akhirnya propose sama manajemen gitu kayak Pak ada flexi hour nggak sih Pak gitu, terus sama dia ditolak gitu kan. Di kita nggak pernah ada flexi hour di Indonesia maupun di China-nya gitu karena media itu kan headquarternya di China ya.
oh oke gitu, Pak boleh nggak sih Pak kalau head ke atas tidak perlu absen gitu loh, kayak emang Bapak nggak capek nge-proof absennya kita gitu kan. Kan rata-rata head itu di atasnya head itu di atas aku tuh langsung CEO gitu. Jadi headnya di tempat kita tuh kayak ada 7 orang, direct report ke CEO, terus kita masih absen gitu. Kalau menurut aku manajer apa aja udah nggak perlu absen yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi emang kadang-kadang aku tuh suka ngerasa kayaknya sama Allah dikasih rezekinya jadi HR itu untuk membatasi membatasi gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang Astri inget lu tuh HR gitu, lu tuh nggak boleh terlalu begini, lu tuh nggak boleh terlalu begitu gitu. Mungkin kalau aku kerjaannya di marketing atau di sales atau apa, liar banget gitu loh kayaknya gitu kan. Jadi kayaknya memang sama Allah dikasih rezeki aku jadi orang HR tanpa pernah diberikan kesempatan kerja di bidangnya gitu ya. Jadi aku tuh nggak pernah dari lulus kuliah S1 teknik mesin terus aku kerja gitu ya sesuai bidang itu aku nggak pernah gitu. Aku tuh langsung langsung jadi HR gitu. Aneh banget. Sumpah kayak apa sih? Kenapa sih kok gue gini gitu? Tapi lama-lama aku pikir kayaknya menyenangkan gitu. Apalagi kalau dibawa ke mertua ya. Mertua itu menilai menantu perempuan kalau dia kerjanya di HR atau di finance itu orangnya baik-baik gitu loh. Katanya dia bilang itu kayak pasti anaknya nggak macam-macam gitu. Jadi itu one off gitu. Jadi buat Zalfa gitu ya aku recap yang pertama menurutku yang namanya menguasai psikologi orang dan psikologi diri sendiri itu adalah kita tahu capacity kita tahu batasan kita tahu sejauh mana kita bisa apa ya memberikan perhatian ke satu hal gitu ya. Jadi gini, kalau kata suamiku, gila kalau semua urusan orang lu pikirin penuh banget kepala gitu loh. Jadi memang bener kerjaan kita kan dengerin curhatan orang ya gitu loh. Ada hal-hal yang kita nggak bisa penuhi gitu, however gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya, aku tuh serandom itu gitu. Aku tuh pernah ngurusin kehidupan rumah tangga orang. Aku tuh pernah ngurusin utang orang gitu. Aku tuh pernah ngurusin ada satu karyawan yang dia tuh kayak tampak lesu, tidak bersemangat, padahal gajinya not bad gitu kan. Yang aku ajakin ngobrol, kenapa gitu ya? Ada yang bisa dibantu nggak gitu ya? Ternyata dia banyak hutang gitu kan. Dia bilang banyak hutang itu karena istrinya seneng berhutang gitu. Caranya gimana? Pakai cece gitu, pakai kartu kredit. Terus aku bilang, terus kenapa dia jadi merenung gitu ya? Karena uangnya habis buat ke sana gitu. Jadi kayak istri itu boros lah intinya gitu kan. Terus akhirnya aku minta bareng sama anak buahku waktu itu gitu ya. Aku berdua sama dia kayak yuk bantu dia yuk sebisa mungkin yang kita bisa bantu. Ya udah Mas gini aja ya. Kartu kreditnya kumpulin deh di sini. Jadi gue taruh di kantor, gue iket jangan ada lagi pakai kartu kredit. Buka rekening baru, gaji kita transfer ke rekening yang baru. Jadi udah nggak dipegang lagi sama istrinya, aku bilang gitu kan. Lalu auto debit kita langsung si kartu kredit yang banyak itu kita jadikan satu tagihan, kita pinjam ke bank. Digarantilah kan kalau kantor HR bisa bikin surat keterangan yang menyatakan bahwa dia kerja di sini sejak kapan ya, gajinya berapa gitu-gitu kan. Aku buatin tuh surat itu kita apply ke bank, lalu dapat pinjaman dari bank, akhirnya kartu kredit itu semua ditutup, pinjaman ini cuma satu tuh ke bank. Gimana cara dia bayar pinjaman ke bank? Auto debit setiap tanggal gajian. Jadi langsung, jadi udah nggak ada lagi yang namanya dia transfer bayar ke bank, nggak ada gitu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit beres gitu walaupun akhirnya rumah tangga dia yang nggak selamat gitu kan tapi ya apa ya ada hal-hal yang memang menurutku oke nih gue masih punya kapasitas nih di kepala gue buat mikirin ginian bolehlah gitu tapi sekarang kayaknya gue udah nggak mau ngurusin gituan deh. Hey mohon maaf hidup gue juga ruwet gitu. Ya udah ya nggak usah curhat sama gue gitu itu satu gitu ya Kansa juga salah satu orang yang menurut aku punya empati dan simpati yang luar biasa sama orang sehingga even though kita nggak bisa bantu orang itu seneng gitu ya at least kita dengerin at least kita bisa kasih solusi walaupun mungkin mungkin itu nggak di kita gitu loh solusinya kayak gitu gitulah gitu ya. Kansa ada yang mau ditambahin? Baik baik IT ya ternyata ya kan Walaupun terus gaptek ya. ya Allah kenapa kamu gaptek ya Sa terus Udah lupa kali ya. gimana kita menjaga performance gitu ya itu juga salah satu tadi yang ditanyain
Kalau menurut aku, apa ya? Kita tuh harus misah yang agak lebih murah lagi, dia kasih lagi gitu. Aduh, Karena nih mungkin galau sekali kedekatan sih kita nih juga ya. hostnya. Ini hostnya galau nih. Being recorded enggak gitu. Gitu, gitu sih. Ada lagi, Rafli ya? Iya, Kak Izin Muhammad Rafli. eh, Silahkan Kak Kak Feby berdiskusi. sebagai moderator. Selamat pagi Bu Astri. Apa jelas suara Selamat saya? pagi. Jelas Kak, jelas. Tadi menyinggung soal Jalpa ya mengenai mungkin tentang psikologis gitu ya. Sebelumnya mohon izin pada Aspar gitu ya. Saya dalam memilih dosen gitu ya dalam KRS saya ke depannya gitu ya. Karena sebetulnya saya memilih dosen itu melihat dari background dari foto si dosen itu sendiri gitu ya. Saya bahasanya sedikit-sedikit belajar seperti apa sih karakter dia gitu dalam pembelajaran dan sebagainya gitu. Kadang kan karena bahasanya saya ini bahasanya punya tuntutan dalam diri saya bahwa nilai semester ke depan itu seminimal-minimalnya harus rata gitu ya. Kalau nggak makin naik gitu ya. Nggak ada dong yang misalkan semester awal tinggi, semester 2 ke bawah dan selainnya malah makin turun gitu ya. Karena kalau saya pribadi menilainya kalau misalkan dari sisi HRD gitu menilainya bagaimana ini anak gak konsisten gitu harusnya kan semakin naik ini makin semakin turun gitu ya. Ini saya minta maaf gitu ya kepada Daspar mungkin menyinggung masalah dosen gitu ya. Nah, cuman di satu sisi gitu ya kan banyak ya Bu ya perusahaan yang bahasanya eh, pengen lulusan baru tapi sudah ada berpengalaman gitu ya. Tentunya kita sebagai bahasanya apalagi apa sekolah di Universitas eh, Pelita Bangsa yang ngambil jurusan SDM seharusnya kan bahasanya fokusnya ke SDM dulu dong bahasanya gitu sebelum ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, sebelum dari itu mungkin saya bahasanya apakah mungkin di perusahaan ibu yang ibu sekarang bekerja ada program magang internship gitu ya, di mana mungkin pihak kampus, karena sebetulnya yang dibutuhkan di dunia kerja itu kan rata-rata lebih membutuhkan praktek ya Bu ya. Adapun tidak dipungkiri materi itu salah satu bagian penting di dalamnya gitu ya. Contohnya kan seperti yang Ibu tadi bilang, performance management kan kita nggak tahu seperti apa cara kerjanya, cara penggunaan dan lain sebagainya. Karena tuntutan di dunia kerja itu ya seperti itu lumayan gitu ya. Kayak misalkan lulusan baru misalkan SMA gitu ya, tapi pengen yang udah berpengalaman setahun 2 tahun gimana ceritanya gitu kan. Terus misalkan eh, lantas kita sebagai mahasiswa di mana gitu bahasanya kita belajarnya, kita bahasanya magang dan lain sebagainya gitu ya. Emang sih sekarang kan bahasanya ada kampus Merdeka ya, gimana mungkin difasilitasi untuk eh, magang intensif dan sebagainya gitu. Akan tetapi kan tidak kalau saya lihat progresnya sampai sekarang kan masih sedikit lah gitu ya bahasanya, apalagi kita sebagai apa ya bahasanya apa anak kuliah yang SDM gitu masa tidak difasilitasi gitu bahasanya terkoneksi dengan orang-orang apa HRD gitu untuk belajar lebih dalam apa itu HRD gitu begitu Bu. Ari Rafli teh ti mana geningan meni Sunda gitu. Di Purwakarta Bu Oh, kali ti itu Purwakarta caket atuh Purwakarta mah nya. Bu mohon Caket atuh lah. Ayeuna damel di mana? 6B CF kontrak teh jangan Sunda ya Bu ya. baru 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 habis kontrak tuh Januari kemarin Bu cuman bahasanya masih ada labil masalah keluarga cuman untuk saat ini apa aktivitas disupport orang tua buat bikin usaha apa mengelola ternak gitu ternak sapi Bu. Oke. Kalau kelas karyawan berarti kombinasi antara online dan offline juga kan ya? Berarti Betul Bu. sesekali teman-teman datang ke kampus untuk offline juga. Oke, nih memang nih di Konoha ini ya, kalian juga tahu ya persyaratan untuk kerja tuh ya tahu sendiri dong harus bisa mengendalikan air, api gitu ya. Kalau bisa nih gitu kan. Apa vape apa vape banyak banget deh, banyak banget persyaratan yang menurut aku kayak emang ada nggak ada banget ya nih negara gitu kan.
Tapi ya balik lagi ya, tergantung kemana kita apply. Punya factory gitu ya, yang kalau misalnya untuk jadi operator ya mungkin persyaratannya nggak serumit itu gitu kan. SMA sederajat masih yang kayak gitu-gitu kok. Misalnya sales admin yang memang admin kayak gitu ya, itu biasanya ya kita juga masih masih mau terima gitu kan. Tapi memang kadang-kadang ada posisi-posisi yang kalau dia SMA gitu ya dan tidak punya pengalaman magang misalnya, itu akan berpengaruh dengan cara berkomunikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya kalau sales justru di tempat kita itu kita akan cari yang memang S1 minimal gitu kalau untuk sales gitu. Kenapa? Karena sales itu akan ketemu sama owner ya, toko gitu kan, yang punya toko apa segalanya, ya kita juga harus harus bisa memposisikan diri sama gitu loh, sejajar dengan beliau gitu. Jadi memang beda beda function, beda apa namanya, beda persyaratan sih. Cuman aku pun juga suka nggak suka gitu loh sama persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang nggak make sense gitu. Karena di beberapa kesempatan aku pun nggak bisa meet karena persyaratan. Contoh, pendidikannya tidak linier gitu ya misalnya. Itu ada beberapa perusahaan yang kayak gitunya tuh udah masuk di short by system gitu. Jadi by system tuh aku udah nggak bakal bisa masuk gitu loh kalau misalnya coba ngeplay gitu kan. Tapi ya itulah balik lagi, kadang-kadang itu adalah kenyataan hidup yang kita nggak bisa nawar gitu loh maksudnya. Aku juga suka nggak terima gitu ya dengan kondisi tersebut gitu. Tapi memang tanya aja sama Pak Daspar gitu ya, betapa aku pun sampai saat ini masih berusaha untuk sekolah lagi gitu ya. Itu karena memang aku sadar nggak cukup kayak gini doang gitu loh. Apalagi gitu ya, ini kita tuh sama-sama gitu. Jadi menurutku ini berkali-kali aku sampaikan ke kampus aku juga S1 gitu ya. Kampus S1 aku itu kan bukan kampus yang keren kayak kayak UGM, kayak UI gitu loh maksudnya. Ini adalah kampus swasta yang orang-orang mungkin nggak tahu gitu loh kita itu kayak apa gitu. Jadi ketika kita harus diadu sama anak-anak lulusan kampus tersebut, kita harus punya nilai lebih apapun itu gitu loh. Makanya tadi aku sampaikan jangan males ya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kalian kuliah sambil kerja, pokoknya jangan males deh ikut seminar, ikut webinar gitu, atau ada satu hal yang memang kalian jago banget aja, terserah apapun itu gitu loh. Jadi apa ya, itu tuh untuk ngedongkrak gitu loh sebenarnya. Sehingga walaupun kita S1 bukan dari kampus favorit gitu ya, tapi minimal minimal ada portfolio yang kita punya, kita pernah ngerjain ini, pernah ngerjain ini, pernah ngerjain ini, pernah ngerjain ini gitu. Dan itu harus didokumentasiin ya gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh punya record, kita tuh punya kerjaan tapi kita nggak dokumentasiin gitu. Itu yang kadang-kadang kita tuh lupa untuk mendokumentasikan, untuk nge-showcase apa yang kita pernah kerjain gitu loh. Jadi menurut aku satu jangan males. Kalau teman-teman lihat di CV aku HR tapi aku juga MR. MR itu kalau yang udah pada kerja tahu dong ya, ngurusin ISO, manajemen representatif gitu. Jadi kenapa gitu? Karena yang lain nggak pada mau. Jadi aku mau pas dibilang ini kita harus ada training ISO gitu ya. Kira-kira siapa yang mau? Ya udah aku mau. Terus kita ada audit siapa yang kira-kira bisa ini. Ya udah aku mau gitu loh. Itu yang bikin akhirnya aku punya knowledge berbeda dengan teman-teman HR lainnya gitu loh. Oke, makanya kalau teman-teman lihat aku juga pegang business process improvement. Itu karena aku punya ability untuk ngegambarin bisnis proses, bikinin bisnis prosesnya gitu ya, nge-breakdown job desk gitu ya, kayak gitu-gitu ya, atau step-step proses gitu kan. Aku bisa melakukan itu gitu loh. Dimana mungkin banyak orang lain waktu itu nggak pada mau. Nah sama juga dengan waktu di Tanihub. Jadi direktur itu kan nggak bisa cuma satu function ceritanya tuh gitu loh, kecuali finance. Tapi finance pun di dalamnya ada pajak, ada apa segala macam gitu. Karena HR itu nggak bisa jadi HR director waktu itu. Jadi akhirnya aku disebutnya corporate affairs director gitu. Kenapa? Karena aku membawahi Korkom. Korkom itu PR ya. Terus aku bikin corporate academy namanya Tani Academy Corporate University gitu ya. Yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi memang kita tuh jadi orang kayak kudu plus-plus deh gitu. Bisa bikin konten gitu ya, bisa bikin tulisan misalnya gitu. Itu salah satu apa ya? Adalah kita dalemin gitu ya. Reskill itu yang banyak, upskill itu yang ngedalemin gitu. Sorry. Jadi
ilmu HR-nya harus jago, tapi in the other hand ketika kesempatan HR itu tidak ada di kita, aku masih bisa loh ngelamar jadi korkom gitu loh maksudnya karena aku punya pengalaman menjadi PR gitu ya di salah satu perusahaan dan aku nulis apa namanya media rilis sendiri kok gitu waktu itu mana ada chat GPT gitu kan sekarang gampang banget gitu loh cuman penting sih jadi kita jadi HR harus ada something else yang jadi apa ya, yang jadi nilai tambahnya kita gitu. Ada satu tim kita lagi namanya Mas Torik. Mas Torik itu sebenarnya anak komben. Kalau dia mau cukup ngitung gaji doang sebenarnya cukup, tapi dia enggak. Dia emang jago banget tuh di sistem. Dia jago banget ngitung, dia jago banget di Excel, dia jago banget nganalisa data. Satu aja dia dalamin Excel doang. Wah, kepake banget gitu loh ternyata gitu kan. Jadi Vi apa namanya ya persyaratannya banyak padahal kita nggak punya kesempatan gitu di mana kita cari magang cari deh Vi asli deh gitu loh cari tempat magang gitu kan cari tempat belajar gitu ya dimanapun itu nah di tempat kita ada magang atau enggak harusnya ada ya Sa ya gitu loh Betul, tapi Vita. Hmm. kita tuh juga terbuka untuk magang gitu kan tapi memang saat ini kapasitas tempat duduk dan ruangan yang memang agak terbatas. Nah, yang aku tahu tuh kayak Modern Channel lagi nyari admin, tapi admin ya gitu loh maksud aku lu harus jago Word, harus jago Excel gitu. Atau minimal ya bisa lah dikit-dikit gitu, jangan yang awal banget. Kalau kita ngerasa kita nggak bisa les deh. Benar, mendingan mendingan les deh Office gitu kan. Kalau misalnya emang nggak bisa gitu ya. Tapi sekarang kan tutorialnya banyak ya gitu loh. Karena yang kayak gitu itu beneran jadi apa jadi salah satu tuntutan dasar yang kalau misalnya kita nggak bisa tuh agak-agak apa namanya nanti dianggapnya cemen gitu loh jadinya gitu kan itu terus Rafli tadi bilang juga kalau lihat dosen dari karakternya gitu ya gitu kan milih gitu sama gitu aku pun juga kalau nyari kerja, aku akan cari dulu LinkedIn-nya. Kalau aku bisa stalking sosial medianya, aku stalking sosial medianya. Aku pun kalau nyari tim juga sama kayak gitu. Jadi sebisa mungkin apa namanya, sebisa mungkin aku kebayang lah ya karakternya dia kayak apa gitu sebelum akhirnya kita memutuskan untuk bareng-bareng gitu loh maksudnya. Kalau tadi Rafli bilang mungkin ini dosennya bakal asik apa enggak ya gitu loh. Kalau dosennya enggak asik, ntar nilai gue jadi jelek gitu kan. Sama Vi, gue juga sama kayak gitu Vi. Dulu ada satu dosen yang kita nggak bisa pilih ya. Mau nggak mau ada dosen itu gitu kan. Jadi ya sudah gitu kan. Dan ternyata benar sama dosen itu tuh aku dikasih nilai jelek gitu. Padahal aku waktu itu statusnya itu sebagai OD manager di Modena. Tapi mata kuliah OD gue jelek. Ya nggak jelek sih. Tapi nggak A tuh nggak keren gitu loh menurut aku. Karena aku manajer OD, masa gue mata kuliah OD-nya gue nggak A gitu kan. 4 tahun loh gitu kan gue ngerjain kayak gituan jadi dapat B apa B plus atau A minus aku lupa gitu ya tapi dapat segitu aja gue ngomel sama dosennya jadi kayak Pak ya menurut Bapak aja gitu ini tuh aku tuh gini gitu gitulah gitu. Tapi kalau kuliah tuh mostly masih bisa diobrolin kok kalau pada Aspar baik lah insya Allah. Makanya aku mau nih diberi tugas sama beliau lalu udah deh gitu loh kalau persyaratan kerja yang kadang-kadang kita nilai itu tidak fair enough ya that's the reality sekarang tinggal kitanya aja gimana caranya kita bisa apa ya minimal minimal kalau aku ya 70% atau 60% deh pokoknya harus lebih dari 50% dari requirements kita meet gas gitu. Jadi nggak perlu 100% kita sesuai sama requirements baru kita apply, enggak. Kita lihat persyaratannya ada 10, 5 masuk nih, 6 masuk gas. Tapi kalau sedikit yang masuk nggak usah, gitu loh. Jadi karena kadang-kadang mereka ngesortnya juga by system ya, gitu. Jadi kalau nggak meet ya udah nggak meet gitu loh misalnya. Tapi ada kalau misalnya kita ngerasanya 60% kita meet sama requirements gas, gitu. Gitu, Vi. Ada lagi nggak, Vi? Cukup mungkin. Cukup. Amang atau Kak Garut ya sarang Abi. Siap mungkin. Nyana dia domba Garut. Lancar-lancar ya Vi ya. Amin Bu. Ya, jadi mana? Siapa lagi? Tadi kayaknya Iya, di chat tadi ada deh. kayaknya Bentar aku teman-teman coba. banyak banget yang pengen didiskusikan deh sama Ibu. Sampai
mohon diberi kesempatan katanya. Ya udah gas. Kamar Atus Solehah, silahkan Kak bertanya. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kamu moderator juga. Saya sangat tertarik sekali dengan pembahasan kita tadi. Sampai saya rasanya nggak bisa berhenti buat tersenyum ya. Apalagi pembawaan ibunya yang nyantai gitu. Kelihatan banget vibes positifnya. Em, Pertanyaannya Bu, aku tuh sering denger selentingan dari orang-orang yang bilang kalau misalkan mau jadi HR, orang-orang HRD itu kuliahnya harus jurusan psikolog atau hukum yang paling banyak potensi peluangnya untuk menjadi orang-orang HR. Terus juga apa namanya? Yang kedua, misalkan kita itu sekolah S1 manajemen, misalkan. Nah, lalu karena kita memang mau fokus mendalami untuk bisa sampai ke posisi HR, nantinya di suatu perusahaan, akhirnya S1 manajemen, lalu kita pindah ke S1 lagi psikolog, beda jurusan gitu pun nyebrang. Nanti S2-nya juga psikolog. Kira-kira itu efisien nggak ya, Bu, buat sampai ke apa jadi orang-orang HR gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, aku manggilnya siapa namanya ya? Marah aja, Bu. Mar'ah ya. Mar'ah sekarang berarti kan manajemen, Iya, ya kan? Sekarang kondisinya kerja. iya, Bu. Kerja, Bu. Kerjanya HR. Bukan sih, Bu. Kerjanya masih jadi operator. Sekarang jadi operator, tapi cita-cita mau jadi HR. Iya, Bu. Enggak lah, oke. Hah, aku juga pernah punya tim yang dia S1-nya psikologi, S2-nya psikologi industri gitu ya. Jadi memang linear banget gitu loh. Tapi menurut aku linear itu diperlukan untuk dunia pendidikan, mostly. Jadi kalau mau jadi dosen, memang harus linear gitu loh. Tapi kalau jadi profesional rasanya uh, akan lebih baik kalau linear. Tapi kalau tidak linear, paling enggak kita perkuat dengan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar gitu ya, yang memang memperkuat knowledge kita di bidang tersebut gitu ya. Jadi uh, ya balik lagi sih ya, rezeki orang kan kita nggak tahu ya gitu loh maksudnya. Kalau aku sih ngerasanya memang aku diberikan banyak sekali kemudahan gitu ya sama Allah waktu itu gitu ya. Anak mesin bisa jadi HR dan ternyata I am enjoying jadi HR sekarang, bahkan mungkin aku udah nggak mau lagi gitu loh. Kalau disuruh Tri mau balik lagi nggak gitu ya, jadi apa namanya uh, jadi insinyur gitu kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan anak-anak teknik apa segala macam itu, kayaknya sih aku udah nggak kepengen gitu sekarang, karena dealing with people itu sesuatu yang menurut aku menyenangkan gitu ya, dan challenging. Orang tuh berubah-ubah gitu loh. Makanya tadi aku sampaikan bahwa kenapa di Tempo aku nggak mampu bertahan gitu. Aku diributin sama karyawan. Tuh, ini biar di tengah-tengah. Aku tuh di demo sama karyawan itu. Padahal sepanjang karir aku tidak pernah berseberangan dengan karyawan. Aku itu selalu ada di pihaknya karyawan gitu ya. Walaupun kalau jadi HR itu kan harus ada dua kaki ya. Satu kakinya di employee sebagai employee, satu kakinya lagi di manajemen, mewakili manajemen gitu kan. Cuman aku biasanya ada berat di sisinya karyawan gitu loh. Rather than di sisinya manajemen. Atau kalau misalnya ada keputusan manajemen yang nggak oke, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ke karyawan sehingga seakan-akan apa ya, seakan-akan memang kita sudah fight untuk itu gitu. Yang penting adalah dapetin trust dari orang. Jadi aku tuh sampai di limit kalau ngomong ke karyawan aku bilang ini kita nggak bisa. Misalnya kita nggak ada kenaikan gaji atau apapun itu karyawan tahu pasti Mbak Asri udah fight gitu loh. Jadi itu ada ultimate goal jadi HR kalau menurut aku gitu ya. Ketika kita bilang sama karyawan, maaf ya ini nggak bisa, itu mereka tidak akan menyalahkan kita karena mereka udah tahu bahwa HR-nya ini pasti sudah fight gitu loh, buat haknya karyawan lah ibaratnya gitu. Nah, balik lagi ya, sekarang ini kan kita nggak bisa menyamaratakan HR, tapi aku tergabung di beberapa HR community yang mereka semua sudah open minded, udah bukan lagi yang ngelihatnya itu segala sesuatu based on apa namanya educational background gitu loh, maksudnya linear atau nggak linear dan lain sebagainya, nyebrang atau nggak nyebrang gitu. Tadi makanya aku tanya, kan saya S1-nya apa gitu, ternyata kan Sapun S1-nya IT gitu kan, bukan
bukan psikologi gitu loh. Dan nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian ketemu sama HR yang masih jadul gitu ya, yaitu nasibnya kita gitu kan. Balik lagi tadi aku sampaikan bahwa sebisa mungkin sebelum kita masuk kita harus lihat dulu gitu loh. Uh, Rasanya kita kalau nyari HR udah nggak lagi menuliskan educational background ya Sa, atau apapun itu functionnya ya Sa, nulis nggak sih Sa? Mm-mm. Enggak ya? Udah nggak begitu. Mm-mm. Iya, any major. Yang penting S1 biasanya gitu ya kita kalau nulisnya minimal S1, minimal D3, SMA sederajat, kayak gitu-gitunya doang gitu. Kita nggak pernah rasanya menuliskan major, jurusannya apa, konsentrasinya apa dan lain sebagainya itu kita udah nggak pakai lagi dan rasanya udah banyak HR, new generation HR ya yang udah nggak kayak gitu lagi. Tapi kalau misalnya boleh aku jelasin kenapa orang itu dulu mensyaratkan psikologi atau hukum gitu ya, itu karena hukum itu kaitannya dengan industrial relation. Ya, HR itu kan ada aturan perundang-undangan yang harus diikutin dan hukumnya di HR itu beda dengan bisnis legal gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak misal di kantor kita punya anak legal, dia juga tidak mastery di undang-undang ketenagakerjaan karena dia biasanya legalnya legal bisnis. Itu bukan legal apa namanya labor ini ya undang-undang ketenagakerjaan itu bukan itu gitu. Jadi memang kadang-kadang masih ada yang nyari yang backgroundnya dari legal, biasanya itu untuk manufacture. Kenapa? Karena manufacture itu kental sekali urusannya dengan undang-undang ketenagakerjaan. Dia punya apa namanya? Dia punya apa sih disebutnya union, ya kan? Apa disebutnya SPSI itu yang kayak gitu-gitu tuh serikat pekerja gitu ya. Itu biasanya punya serikat pekerja gitu kan, di mana HR itu harus bisa mengcounter urusan-urusan yang memang di-raise sama si orang-orang dari serikat pekerja gitu. Terus kadang-kadang ada aja tuh isu-isu yang relevan dengan industrial relation gitu kalau di pabrikan. Tapi kalau di sales company itu biasanya enggak terlalu kental di situ gitu loh. Jadi dulu itu sejarahnya kenapa ada psikologi dan hukum tuh karena itu gitu loh. Karena memang ada hal-hal yang HR itu perlu dalemin juga selain ngurusin si talent itu adalah undang-undang ketenagakerjaan. Makanya tadi aku bilang aku itu modelan leader yang kalau nggak comply aku nggak mau, aku takut gitu loh maksudnya karena aku tahu aku nggak jago di bidang itu gitu dan aku nggak mau jadi orang yang akhirnya aku yang dipersalahkan karena segala sesuatu keputusan yang diambil terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan tersebut gitu. Itu sih kira-kira. Lalu apalagi ya tadi ya Marah ya. Iya tadi udah aku jawab lah ya yang nyebrang. Itu amat sangat tidak efisien. Tapi tergantung dengan cita-cita kamu. Bahkan untuk jadi dosen pun sekarang aku tidak perlu linear gitu ya karena ada jalur dosen praktisi yang ternyata kita tidak perlu sesuai pendidikannya, yang penting pengalamannya yang sesuai. Bahkan pengalaman kita itu bisa dijadikan SKS kalau di IPB gitu ya. Jadi kalau misalnya aku mau kuliah nih, aku mau kuliahnya bisnis gitu misalnya ya, S3-nya gitu, ambil sekolah bisnis. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa dikonversikan jadi SKS karena pengalaman kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyebrang, mau ganti jurusan atau apapun itu, tolong dipastikan apakah ada seminar, ada pengalaman kerja, atau ada mata kuliah sebelumnya yang memang bisa diakui gitu, bisa dikonversikan karena itu memotong durasi perkuliahan kita di berikutnya. Tapi kalau Mar'a tanya sama aku perlu atau tidak, aku akan jawab nggak perlu. Lo nggak perlu nyebrang, lo dalamin aja apa yang lo punya sekarang gitu ya. Yang penting diperkuat dengan seminar, diperkuat dengan training di luaran sana, diperkuat dengan pengalaman kerja yang misalkan magang, misalkan project deh gitu loh, yang kayak gitu. Karena ada project-project yang mungkin relevan nih, kayak misalnya ada di kantor kita punya project, tapi kan beda ya kalau misalnya kita posisinya saat ini bukan di HR, mungkin projectnya juga yang diberikan bukan project HR gitu loh. Jadi kalau misalnya memang masih punya waktu, cari kegiatan di luar yang memang relevan sama HR kalau misalnya memang mau jadi HR gitu sih. Nah tapi balik lagi HR itu kan juga banyak bidangnya gitu ya. Kadang-kadang
kadang-kadang ada bidang-bidang HR yang memang dia tidak memerlukan background itu gitu loh. Kayak misalnya payroll gitu ya. Payroll mah asal jago Excel udahlah gas gitu loh. Any background kalau aku mah lu jago Excel gas sudah langsung gitu. Karena ya di situ gitu loh skill setnya. Komunikasi gitu kan. Kalau buat rekrutmen contoh tadi Kansa gitu kan kita juga bisa bisa lihat ya kalau orang rekrutmennya aja nggak bisa ngomong gimana ya gitu loh kayak gitu gitu. Jadi emang ada hal-hal yang menurut aku masih bisa nambelin kekurangan-kekurangan kita kalau kita nggak linear gitu loh pendidikannya. Kecuali Marah mau jadi dosen gitu. Kalau misalnya Marah mau jadi dosen, ya memang harus linear gitu. Kayak aku misalnya aku kayaknya susah ya. Padahal aku cita-citaku mau jadi dosen loh nanti tuanya gitu kan. Tapi ya balik lagi kemarin aku coba Unhan, S3-nya Unhan, malah aku ngambilnya komunikasi, namanya diplomasi. Jadi kalau di Unhan itu S3 komunikasinya itu disebutnya defense diplomasi gitu. Karena yang lain strategi perperangan, manajemen peperangan nih gue nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya ya udah deh diplomasinya aja dia mau gitu. Tapi ya belum rezeki. Cuman maksud aku amat sangat menambah ketidaklinearan aku gitu loh sebenarnya gitu kan. Cuman ya balik lagi kalau gitu sama ibu. rumahku di Cibubur, kantornya di Pluit sekarang. Dan itu jauh banget gitu. Aku lewat tol apa namanya Priuk itu ya, Cakung Cilincing itu pelabuhan, terus ke arah bandara gitu, terus baru keluar dari Cibubur gitu ya. Aku nyetir sendiri gitu. Tapi memang apa ya, ada hal-hal yang bikin kita itu terus bersemangat setiap hari gitu ya. Dan itu yang teman-teman harus cari. Uh, your goals gitu ya, nggak usah yang jauh-jauh lah, short term goals aja. Apa sih yang dicari gitu? Karena apa yang dicari itu akan menentukan bagaimana kita bereaksi gitu. Ada satu temen anak Bukalapak gitu ya, dia yang bilang kayaknya yang ngedorong lo untuk berangkat itu yang motivasi itu sebenarnya gitu ya. Sampai mereka tuh nanya apa sih Tri gitu ya, yang bikin lo tuh setiap hari ya ada sih mumet-mumetnya, tanya aja Kansa gitu kan, kayak anjir hidup gue mumet banget gitu kan. Tapi di luar itu semua ya kita tetap harus bangun pagi, berangkat kerja, senyum-senyum sama semua orang gitu kan. Sampai kemumetan itu nggak terasa sama orang lain gitu loh maksudnya. Jadi ada impian-impian yang memang nggak bisa kita gantungkan kepada orang lain. Yang menurut aku itu yang ngedrive kita untuk terus bersemangat gitu ya. Kalau misalnya impian kalian belum bisa ngedrive kalian untuk jadi orang yang baterainya terus tercharge gitu kan, itu berarti impiannya kurang kurang dalam men gitu, kurang dalam gitu loh. Um, Kayak misalnya gini deh, misalnya teman-teman ada yang jadi sandwich generation ya, gue harus kerja, gue juga harus kuliah, gue harus mikirin bayar kuliah, gue harus juga membantu keluarga gitu ya. Itu sandwich banget ya gitu, ada di tengah-tengah banget gitu kan. Harus bisa ngurusin atas, harus bisa ngurusin bawahnya gitu ya. Kalau jadi sandwich mah ada di tengah-tengah gitu kan. Menurut aku apa ya? Jangan jadikan itu semua beban gitu loh. Kalau dijadiin beban nggak enjoy kitanya gitu. Tapi ketika itu semua
dijadiin cita-cita gitu ya, dijadiin goals yang memang kita kepengen capai, menurut aku itu nantinya tuh vibes-nya akan positif. Terus insya Allah outputnya juga akan positif ya, karena niat kita juga kan positif gitu loh. Menurut aku itu penting sih. Tentukan goals teman-teman gitu ya. Teman-teman tuh mau apa sih? Nggak usah yang muluk-muluk deh gitu loh. Nggak usah yang jauh-jauh gitu maksud aku. Kalau aku tuh seneng seneng oke, let's begin with the end in mind gitu ya. Kalau kata Seven Habits gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus tahu goalsnya dulu. Karena goals itu bisa di breakdown into action gitu kan sebetulnya. Tapi kalau goals gedenya nggak kebayang, ya udah goals kecilnya aja dulu. Lu mau apa sih gitu? 1 tahun ini lu mau, makanya tadi aku sampaikan kan, aku itu punya planning, tahun ini pokoknya aku harus pindah kerja, kemanapun itu gitu ya, aku harus pindah comply gitu, karena mereka nggak akan berani untuk main-mainin aturan pemerintah gitu ya. Kalau PMA gitu kan, apalagi yang global company itu pasti nggak akan berani gitu. Jadi memang target aku semakin mengerucut, aku kepengen masuk perusahaan itu. Sehingga ketika aku dapat kesempatan untuk masuk ke sana, aku juga nggak yang ngoyo-ngoyo banget negonya gitu loh. Karena yang penting ini comply, kalau misalnya pun ada lebihnya ya ya udah alhamdulillah gitu. Kantornya jauh gitu kan. Sampai suami juga di rumah bilang, "Teh, tapi itu jauh Teh," gitu kan. "Kamu oke nggak?" gitu. "Aku kasihan sih sama kamu nyetir tiap hari." "Enggak, nggak apa-apa, gas Pak," gitu. Kan kita tahu ya, ada cita-cita yang harus kita upayakan gitu. Jadi kita semua tahu itu gitu. Kalau aku sama suamiku tinggal berdua gitu, karena anak aku lagi kuliah. Anak aku satu udah kuliah tahun 2004, mungkin seumuran sama teman-teman kali ya, bener nggak? Ya, Seumuran sama teman-teman kan gitu. Anak aku seumur. kuliah, kuliahnya lumayan jauh gitu. Dan ini adalah cita-cita kita sama-sama. Anak aku di Perancis. Jadi memang apa ya, tidak mudah menyekolahkan anak jauh tanpa beasiswa gitu. Jadi memang ini self funding. Tapi Prancis sama Jerman itu kuliahnya murah, bukan murah, nggak bayar, tahu teman-teman, asli. Jadi ya bayarin makannya dia gitu kan. Tapi kuliahnya itu nggak bayar gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu di dunia luar itu ternyata dang gitu. Itu tuh nggak bayar men. Kalau kita bisa masuk ke Jerman gitu. Yang penting kita ikut lesnya aja gitu loh. Bisa ke Jerman, bisa ke Prancis gitu. Itu tuh nggak bayar. Jadi karena mamahnya sama papahnya nggak bisa kuliah di luar gitu. Akhirnya memang kita mengupayakan apapun satu gitu. Yang berikutnya kenapa aku pindah kerja gitu. Itu kan support dari pemerintah, tapi uh, orang tuanya harus kirim bukti potong pajak gitu. Wah, dalam hati aku, ini perusahaan aku yang sebelumnya dia belum bayar pajak gitu kan. Dan aku udah 1 tahun propose ke manajemen untuk bayar pajak, tapi nggak bayar pajak gitu kan. Jadi itu one of the reason kenapa tahun ini harus pindah kerja. Tanpa aku perlu ngomong sama anak aku bahwa anjir perusahaan gue nggak bayar pajak gitu. Karena aku nggak boleh bilang gitu sama dia gitu. Nanti dia malah khawatir gitu. Jadi akhirnya kayak, oke gue cari kerja gitu. Makanya itu yang aku bilang, setiap keputusan itu pasti ada story behind kok gitu loh, yang I do appreciate dengan apapun yang diputuskan oleh the candidates. Kalau misalnya ternyata dia terindikasi pindah-pindah, pasti ada reason behind kok. Apa dia ribut sama atasannya, apa dia nggak cocok, kita apa terlalu jauh gitu ya lokasinya. Whatever the reason, menurut aku ya kita mesti hargai itu gitu loh. Karena setiap orang punya story-nya masing-masing gitu. Jadi jangan gantungkan cita-cita kita ke pundak orang lain. Apalagi kalau teman-teman masih belum menikah gitu ya. Benar-benar apa yang jadi cita-cita kita itu adalah jadi tanggung jawab kita gitu loh. Jadi bisa nggak bisanya, mampu nggak mampunya, itu jangan tergantung kita. Kalau kita bilang kita bisa, nanti insya Allah hasilnya bisa. Tapi kalau ternyata bisa sih, tapi gue butuh support ini dari orang lain. Nah kita tinggal measure support dari orang lain itu berapa persen. Karena ketergantungan sama orang lain kalau itu terlalu besar, itu akan merusak the whole ini ya, the whole dream gitu sebenarnya. Jadi kalau aku diajarin sama abah aku almarhum, cita-cita kamu ya ada di pundak kamu gitu. Jangan ditaruh cita-citanya di pundak orang lain. Even itu suami gitu kan. Kan kalau aku, suamiku ya support-support aja. Tapi menurutku enggak Pah. Yang pengen S3 itu aku kok. Yang pengen jadi dosen itu aku kok gitu. Jadi ya alhamdulillah punya keluarga yang mau mensupport gitu. Tapi it's all about us gitu ya.
Kalau kita merasanya mampu, ya kita mampu. Kalau kita ngerasanya nggak mampu, ya jangan gitu loh maksudnya. Lebih ke itu sih. Jadi yang ngedorong gas aku di mobil tiap hari dari Cibubur ke Pluit itu tuh itu gitu. Kayak gue kepengen kerja di perusahaan yang comply gitu ya. Dan nggak gampang bubar gitu loh perusahaannya, karena perusahaan aku bubar mulu gitu kan sebel gitu. Jadi Bukalapak layoff, Tokopedia layoff banyak gitu loh. Aku kayak aku udah nggak kepengen lagi kayak gitu gitu. Jadi mudah-mudahan kalau PMA nggak semudah itu, Gusto, membubarkan orang gitu loh maksudnya. Jadi ya itu memang rezekinya di perusahaan ini saat ini, balik lagi ke elektronik industri gitu ya sebelumnya. Buat teman-teman yang misalkan saat ini memang udah bekerja di perusahaan yang quite stable gitu ya, adalah kurangnya sana sini, mungkin udah stay aja deh dulu. Ekonomi lagi nggak oke saat ini, nyari kerja tidak mudah, stay aja dulu. Kalau aku sih suggest gitu. Ponakan-ponakan aku yang lagi kerja call center agent doang, tante gitu kan, gajinya kecil, udah nggak apa-apa. It's even better daripada kalian nggak kerja samsek gitu. Jadi udah nggak apa, dalemin aja dulu, kerjain aja dulu, karena sampai tahun depan pun kita masih belum bisa prediksi ekonomi akan lebih baik atau tidak. Kalau ekonomi tidak lebih baik, nyari kerja juga tidak mudah gitu loh. Kalau nyari kerja tidak mudah, persyaratan akan dibuat sesulitnya gitu. Jadi kalau kita nyari kerja, mungkin nanti sama Pak Daspar kita bisa aturin lagi sesi cara bikin CV misalnya, cara memperbaiki profil di LinkedIn misalnya, atau apapun itulah ya untuk modal kita gitu kan, itu juga boleh-boleh aja. Iya, iya, iya. Boleh-boleh aja. Nanti itu Kakansa itu yang akan Siap. ngelit itu. Kita banyak stok orang HR yang willing to share kok ke teman-teman gitu loh. Gitu. Itu sih dari Iya, aku, ya. Feb. Terima kasih banyak ya Ibu Astri atas sesi yang sangat inspiratif, terus insightful banget ya. Dari tadi pagi walaupun sempat ada kendala dari Zoom juga, cuma ternyata tidak menurunkan semangatnya Ibu. Jadi kitanya yang tadinya kayak aduh ini kenapa kayak gini, terus ngelihat ibunya jadi excited kayak itu, jadi kebawa ibu aja bisa tetap excited, masa kita nggak bisa gitu. Ada closing statement lagi nggak Bu nih? Nah, aku udah cukup, dari aku cukup, aku doain teman-teman semua lancar-lancar kerjanya, lancar-lancar kuliahnya, yang belum kerja bisa cepat dapat kerja, ya, yang lagi kerja, mudah-mudahan di kantornya baik-baik gitu kan. Makanya itu aku kalau bilang sama Kansa, temen baik itu juga rezeki loh gitu ya. Lingkungan yang baik itu juga rezeki loh gitu loh. Kadang-kadang itu nggak kita hitung gitu kan. Jadi menurut aku sesi ini bermanfaat banget gitu ya. Aku juga bisa dapat insight juga dari teman-teman gitu kan. Kondisinya kayak gimana dan lain sebagainya gitu ya. Tapi insya Allah aku doain lancar-lancar semuanya, teman-teman kuliahnya, kerjanya, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin gitu Ya, kan. baik, sebelum acara seminar kita tutup, boleh dari teman-teman untuk menyalakan kameranya, kita sesi foto bersama dulu ya. Kita abadikan momen sama Bu Astri, biar jadi kenang-kenangan gitu. Bu, saya izin connect di LinkedIn boleh, Bu? Boleh, tapi LinkedIn-nya aku masih Worldwide Enterprise ya. Kansa masih belum melaunch company page-nya media soalnya. Iya, ditunggu ya. Nanti connect ya sama media Siap, ya. Ibu. Yuk Oke, foto yuk, foto yuk. boleh dinyalain teman-teman kameranya. Ya aku, Banyak ternyata, Bu, iya ke banyak. sebelah. Aku juga tahu banyak. Nih gini kayaknya. Tunggu. Kita geser dulu, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Geser lagi. Slide-nya banyak, Bu. Banyak, maksimal satu slide berapa sih? Kayaknya harusnya banyak deh. Banyak. Nah, satu lagi. Oke, done. Ya, Yang akhirnya namanya Mardiana Dwi Anjani chill banget, chill. Chill banget gitu. lagi santai kawan gitu ya.
Yuk, sudah berarti ya. Oke, ya akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Astri dan juga semua peserta seminar atas partisipasi aktifnya. Dan Bapak Daspar juga. Sesi ini kayaknya memang sangat-sangat dibutuhkan tiap semester deh, Pak. Menarik banget gitu. Pak Daspar, mana Pak Oke, nanti Daspar? tergantung nanti Bu Astrinya available nggak waktunya, itu yang susah soalnya Bu Oh, Direktur. Pak Daspar bisa aja. oke. Saya mah siap dipanggil Pak Daspar. Jadi jadi itu request dari teman-teman ya Bu Astri ya. Jadi tolong aspirasinya didengar gitu ya, bahwa membutuhkan Anda di setiap semesternya gitu. Bahkan mungkin hadir langsung di Iya, kelas betul, barangkali betul. nanti. Betul. Iya dong, yuk, yuk, yuk. Kadang-kadang hiburan tahu ketemu sama teman-teman, teman-teman apa ya, yang masih mahasiswa, muda-muda, semangat-semangat. Asli itu hiburan banget. Oke. Diagendakan Pak nextnya, Pak. Siap, 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 siap. Oke, Tergantung Bu Astri sih. baik. Saya emang nggak bisa nolak kalau sama Bu Astri. Makasih ya teman-teman semua ya. Pak Daspar Makasih juga Ya, Bu makasih, Astri Feby sekali terima kasih lagi makasih banyak Bu semuanya. Astri. Sampai jumpa Aku di izin eh, pamit. seminar. Iya, Bu. Terima kasih Iya banyak teh, ya, Ibu. teh lagi. Thank Dah, you Bu Astri ya, Assalamualaikum. bye-bye. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, Makasih, Bu. dadah. Thank you, Ini Bu. gimana ya? Ini yang lift yang kanan ini ya? Pojok Iya, kanan Bu. bawah, pojok kanan bawah. Yang ada Ini gambar yang orang keluar dari keluarnya, Bu. pintu ya, yang keluar dari Iya, pintu. betul. Keren banget, parah. Ya udah. Dah, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya teh buat Bang Fuad sama Bang Ali ya. Siap. Dadah. Udah. Sampai ketemu lagi. Oke, baik. Saya selaku moderator di acara seminar pagi hari ini sampai menjelang siang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjalankannya acara. Sampai jumpa di acara next seminar berikutnya.